Di tanah yang disirami darah dan sumpah, lahirlah 5 jiwa yang ditakdirkan mengguncang dunia. Yang sulung berdiri dengan keadilan sebagai nafasnya, tak tergoyahkan oleh emas, tak terbelenggu oleh kuasa. Yang kedua, badai dalam wujud manusia. Kekuatannya menggetarkan bumi, amarahnya bagai petir yang mencari sasaran. Yang ketiga, pemanah yang tak pernah meleset. Anak panahnya menembus bukan hanya perisai, tetapi juga kesombongan. Dua yang terakhir, seimbang seperti siang dan malam. Ketangkasan dan kebijaksanaan berjalan berdampingan dalam bayangan perang. Mereka bukan sekadar saudara. Mereka adalah janji. Dan janji selalu menuntut harga. Inilah kisah tentang sumpah, tentang darah, tentang takdir yang tak pernah bisa dihindari. Inilah Mahabharata. Di negeri Hastinapura, tak semua raja naik tahta karena kekuatan. Sebagian naik karena takdir memilih mereka saat pilihan lain gugur. Ia bukan anak sulung. Ia bukan pewaris utama. Namun ketika kakaknya Destrarasta lahir buta, hukum kerajaan menyingkirkannya dari tahta. Maka Pandu yang kuat, gagah dan disegani, dinobatkan sebagai raja. Mulai hari ini Pandu adalah Raja Hastinapura. Jagalah Dharma. Lindungilah rakyatmu. Rakyat mencintainya, musuh takut padanya, dan dunia percaya ia akan membawa kejayaan panjang bagi dinasti Kuru. Rakyat mencintaimu, Kakanda. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai raja. Di hari itu, rakyat melihat kejayaan, tapi takdir melihat awal kehancuran. Suatu hari, Raja Pandu berburu jauh ke dalam rimba. Angin dingin menyusup di antara pepohonan. Di kejauhan, sepasang rusa tampak sedang memadu kasih. Busur ditarik, napas ditahan, panah dilepaskan. Jeritan menggema. Ampuni aku, Resi, aku tidak tahu. Engkau membunuhku saat kami bersatu dalam cinta. Saat engkau bercumbu dengan istrimu, kematian akan menjemputmu seketika. Kutukan Resi Kindama telah diucapkan. Ia adalah seorang petapa agung yang tengah bersatu dengan istrinya dalam wujud rusa demi menghindari gangguan dunia. Sejak saat itu, cinta menjadi senjata dan sentuhan menjadi hukuman mati. Aku tidak bisa memerintah jika hidupku dikuasai ketakutan. Apakah ini sudah menjadi keputusan akhirmu? Ini jalanku demi Dharma. Pandu membawa 2 istrinya, Kunti dan Madrim. Mereka pergi ke hutan, menjadi petapa, menjadi manusia biasa. Namun kutukan itu selalu ada, mengintai setiap malam. Bagi seorang raja, pengasingan bukan hukuman terberat. Yang terberat adalah hidup tanpa masa depan. Aku milikmu, tapi jarak menjadikanku milik kesunyian. Aku memilih menjauh agar kalian selamat. Tanpa keturunan, garis dinasti Kuru akan berakhir. Itulah luka terdalam Pandu.
Sebelum aku menjadi istrimu, aku adalah gadis yang diberkati. Resi Durvasa memberiku mantra untuk memanggil para dewa dan memohon kehidupan. Gunakanlah mantra itu, Kunti. Biarlah para dewa memberi darah, aku akan memberi jiwa. Kunti pernah melayani Resi Durvasa dan dianugerahi mantra suci. Mantra untuk memanggil dewa dan memperoleh keturunan ilahi. Kunti bermeditasi saat fajar. Mantra dilantunkan. Dewa Dharma turun dengan cahaya lembut. Dari Dharmala, lahirlah putra pertama yang akan mengajarkan arti kebenaran bagi dunia. Ia dinamai Yudhistira. Kunti memanggil Bayu, dewa angin. Hutan berguncang, angin meraung. Dewa, berikan aku seorang keturunan yang akan menggetarkan dunia ketika ia berdiri. Dunia akan gemetar ketika engkau berdiri. Dunia tidak hanya membutuhkan kebenaran. Dunia membutuhkan kekuatan untuk melindungi kebenaran. Bima, ia adalah kekuatan Pandawa. Ketika kebenaran dan kekuatan telah dilahirkan, Pandu mengharapkan kelahiran anak yang akan menentukan arah dunia. Shanti, Shanti. Dewa, berikan aku seorang anak yang lahir untuk mengakhiri peperangan. Baiklah, ia akan melihat sebelum bertindak, menunggu sebelum menyerang. Dan ketika ia melepas anak panahnya, tak satu pun akan meleset. Petir menyambar langit. Cahaya ilahi turun sebagai restu. Putra ketiga, Arjuna, dilahirkan. Setelah Kunti memberikan 3 kebahagiaan, Pandu ingin Madrim juga merasakan kebahagiaan. Dalam perang sebesar apapun, dunia tidak hanya membutuhkan kekuatan dan senjata, tetapi juga kesetiaan, keseimbangan, dan jiwa yang tak pernah haus akan kekuasaan. Maka Kunti, dengan ketulusan yang lahir dari pengorbanan, membagikan mantra suci itu kepada Madrim. Kunti, aku tidak meminta kebahagiaan, aku hanya ingin mengubah kekosongan ini menjadi lengkap. Mantra ini memanggil para dewa, namun yang menjawab kelahirannya adalah takdir manusia. Aku telah hidup dalam sunyi dan pengasingan. Jika takdir meminta lebih, apapun itu aku bersedia. Setiap kelahiran akan membawa beban. Baiklah, akan kuberikan mantraku padamu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Dewa Aswin, dewa kembar cahaya dan penyembuhan, turun ke dunia, memenuhi harapan Madrim untuk menjadi seorang ibu. Wahai dewa, berikan aku keturunan yang terlahir bukan untuk memimpin peperangan, melainkan untuk menjaga apa yang tersisa setelahnya. Wahai Madrim, kami akan memberimu bukan hanya 1 kehidupan, melainkan 2. Agar dunia selalu diingatkan bahwa keseimbangan tak pernah berdiri sendiri. Maka lahirlah 2 jiwa sekaligus, Nakula dan Sadewa. Nakula yang kelak dikenal karena ketampanan dan ketenangan langkahnya. Sadewa yang kelak tumbuh dengan kebijaksanaan sunyi dan pengetahuan yang melampaui zamannya. 5 anak, 5 jiwa ilahi. 1 ayah yang tak pernah bisa memeluk istrinya dengan cinta. Pandu menatap anak-anaknya dengan senyum pahit. Ia tahu, anak-anak ini tidak lahir dari hasrat, melainkan dari pengorbanan. Mereka bukan hanya pewaris tahta, melainkan alat takdir. Dan takdir itu, suatu hari akan menuntut darah. Suamiku, apa aku harus hidup selamanya sebagai istri tanpa sentuhan suami?
Setiap malam aku berperang dengan diriku sendiri. Kutukan itu tidak hanya mengikat tubuhku, tapi juga merantai jiwaku. Jika kematian menantimu karena cinta, apakah hidup tanpa cinta pantas diperjuangkan? Aku bukan takut pada kematian, tapi takut anak-anak kita akan hidup tanpa ayah. Mereka sudah lahir dari pengorbanan. Biarlah mereka juga belajar bahwa ayah mereka mati sebagai manusia yang berani mencintai. Jika aku menyentuhmu, mungkin aku tak akan melihat fajar esok hari. Maka biarlah malam ini menjadi malam terakhir kita lah. Aku lebih memilih satu malam sebagai istrimu daripada seumur hidup sebagai bayangan. Kutukan Resi Kindama tergenapi. Pandu memilih cinta daripada rasa takut. My love! Maafkan aku suamiku. Jangan menangis. Rawat anak-anak kita. Pandawa adalah harapan dunia. Dengan air mata yang jatuh membasahi tanah, Madrim memutuskan mengakhiri hidupnya bersama suaminya meninggalkan dunia. Sejak hari itu, Kunti bukan hanya seorang ibu. Ia adalah benteng terakhir bagi anak-anak takdir. Dari kutukan, lahirlah pengorbanan. Dari kematian, lahirlah takdir besar. Dan dari Raja Pandu, lahirlah kisah yang akan mengguncangkan dunia.